Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan sebuah presentasi tentang bencana alam, yaitu tanah longsor yang terjadi di Natuna, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada Maret 2023 kemarin. Anggota kelompok kami yang pertama ada Molina Farhana dengan NIM 202141003, Muhammad Sabah Jauhar dengan NIM 202141009, Taufan Laksa Satria dengan NIM 202141016, Dava Diaul Haq dengan NIM 202141035, Rahmat Akmaluddin dengan NIM 202141041, serta Firmainul Ilhami Sahanar dengan NIM 202141012. Berikut merupakan sumber berita kami, yaitu berasal dari Titik Sumut dengan artikel yang berjudul Longsor Terjang Satu Desa di Natuna, 50 orang hilang. Kejadian bencana yang kami identifikasi adalah kejadian bencana longsor, tepatnya di Natuna pada tanggal 6 Maret 2023. Terjadi sebuah bencana tanah longsor dahsyat yang terjadi di Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Akibat bencana ini, 50 orang dilaporkan hilang. Tanah longsor itu diketahui akibat hujan deras yang mengguyur kawasan itu dari tadi malam. Lalu, apa penyebab dari bencana alam tersebut? Yang pertama, kemiringan lereng curam. Semakin curam suatu lereng, maka akan mengakibatkan kecepatan aliran semakin besar. Air yang mengalir akan membawa material dan dapat mengakibatkan tanah longsor. Yang kedua, tanah yang lapuk. Tanah pelapukan yang tebal dari batuan tua atau pratersier berupa lapukan granodiorit, yaitu jenis tanah yang berasal dari lapukan ini, biasanya akan bersifat lempung, lanau, atau pasir yang mudah meloloskan air. Sifat tersebut akhirnya menjadikan tanah bertambah berat bobotnya jika tertimpa hujan. Apabila tanah tersebut berada di atas batuan kedap air, pada kemiringan tertentu, maka tanah tersebut akan berpotensi menggelincir menjadi longsor. Yang ketiga, curah hujan tinggi. Curah hujan yang tinggi atau ekstrim dengan durasi yang lama menjadi pemicu terjadinya gerakan tanah. Hal ini dikarenakan tekanan air yang kuat dalam durasi lama akan mengikis tanah secara perlahan. Lalu, apa langkah perbaikan untuk bencana longsor tersebut? Jadi yang pertama, ada penanganan tanah dan air, misalnya dengan menerapkan metode pengolahan air dan tanah yang tepat, seperti drainase yang baik untuk mengurangi risiko longsor atau mengelola lahan dengan penanaman vegetasi yang dapat mengikat tanah dan mengurangi erosi. Yang kedua, ada penguatan lereng, misalnya dengan melakukan penilaian teknis untuk mengidentifikasi lereng yang rentan dan menerapkan teknik penguatan lereng yang sesuai dan menerapkan struktur teknik sipil seperti dinding penahan tanah atau terasering untuk mengurangi kemiringan lereng. Kemudian yang ketiga, ada relokasi dan pembangunan aman bencana, yaitu dengan mengevaluasi ulang rencana tata ruang dan mengidentifikasi area yang rentan terhadap gerakan tanah untuk kemungkinan relokasi penduduk dan membangun perumahan serta infrastruktur baru dengan memperhatikan tata ruang yang aman dari resiko gerakan tanah. Langkah perbaikan keempat yaitu evakuasi dan penanganan korban, yaitu dengan melanjutkan pencarian korban yang masih hilang dan memperkuat tim penyelamatan serta menyediakan fasilitas kesehatan dan bantuan psikososial untuk korban yang selamat. Langkah yang kelima adalah pemantauan dan evaluasi terus-menerus, yaitu dengan menyelenggarakan program pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap kondisi lereng dan potensi bahaya gerakan tanah. Lalu, apakah ada kegiatan pencegahan yang bisa dilakukan? Ya, tentunya ada. Jadi, aktivitas yang dapat dilakukan untuk pencegahan terjadinya tanah longsor ialah yang pertama adalah pengelolaan air dan drainase. Dengan mengembangkan sistem pengelolaan air yang baik dan drainase yang efisien untuk menghindari penumpukan air yang dapat memicu gerakan tanah. Yang kedua adalah dengan penanaman vegetasi yang dapat menguatkan tanah, mengurangi erosi,
dan meningkatkan stabilitas lereng. Kemudian yang ketiga, ialah dengan penguatan infrastruktur seperti teknik penguatan lereng dengan adanya pembangunan dinding penahanan tanah ataupun terasering untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gerakan tanah. Apakah ada kegiatan pencegahan lain yang bisa dilakukan? Selanjutnya adalah penilaian dan pemetaan zona resiko, yaitu dengan melakukan penilaian resiko secara berkala untuk mengidentifikasi area yang rentan terhadap gerakan tanah. Selain itu, membuat peta zona risiko gerakan tanah juga penting untuk memberikan informasi visual kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, pihak terkait juga bisa mengadakan pelatihan tanggap darurat bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi bencana. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau ucapan, baik disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.